Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sejahtera, dan berbudaya. Bapak, Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Ulfa Jaraul Husna, mahasiswa PPG Guru Tertentu 2025, Prodi Pendidikan Matematika Guru SMP di LPTK Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka dengan NIM 2501196077 yang pada hari ini Kamis 11 September 2025 akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada materi Teorema Pitagoras. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Coba ketua kelas pimpin doa. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah, sebelum pembelajaran, kita menyanyikan terlebih dahulu lagu nasional. Silahkan berdiri ya. Semuanya nyanyi bersama-sama ya. Udah Pancasila, Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsamu. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju. sekarang duduk kembali ya. Hari ini ada yang tidak hadir? Ada siapa? Yeni sakit. Terus siapa lagi? Ilham sakit. Ada lagi? Anwar. Kenapa Anwar? Sakit. Terus ada lagi? Faiz. Sapa kenapa Sapa? Sakit. Ada lagi? Rashid. Kenapa? Kenapa? Sama sakit. Terus ada lagi? Alfi, kenapa? Izin. Nah, udah? Sudah. Kita doakan ya buat teman-teman kalian yang sedang sakit, semoga cepat sembuh. Amin. Nah, sekarang kita lanjut ke pembelajaran. Sebelum ke mengenal teorema Pitagoras. Pada pertemuan kemarin, Ibu sudah membahas tentang apa? Bilangan kuadrat. Terus apa lagi? Akar. Bentuk akar. Apa yang dinamakan bilangan kuadrat? Ada yang tahu? Cung? Apa Ruri? Bilangan yang dikalikan bilangan itu sendiri. Bilangan yang dikalikan bilangan itu sendiri. Ada yang tahu contohnya? Cung? Selain Ruri? Ya, berapa? 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu berapa? 4. Kenapa 4? 2 dikali 2. Jadi perkaliannya dikalikan bilangan itu sendiri. Terus ada lagi? Ya, berapa? 3 pangkat 2 berapa hasilnya? 9. Kenapa 9? 3 dikali 3. Ada lagi? 5 pangkat 2. Betul, 5 pangkat 2. Berapa 5 pangkat 2? 25. Selanjutnya, pertemuan kemarin kita belajar apa bentuk? Akar. Kalau bentuk akar contohnya apa saja? Bentuk Akar 25. Akar 25, betul Ruri. Berapa akar 25 Ruri? 5. 5. Ada lagi?
Akar 16 Asroriyah betul berapa? Akar 16? 4. Terus? Akar 9 berapa? 3. Paham materi sebelumnya? Paham. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Nah, selanjutnya materi yang akan disampaikan sekarang adalah tentang teorema Pythagoras. Tujuan pembelajaran pada materi ini yang pertama, coba Ruri bacakan. Peserta didik mampu membuktikan teorema Pythagoras dengan satu cara atau lebih secara tepat. Terus apalagi? Asroriyah bacakan. Peserta didik mampu menggunakan rumus teorema Pythagoras untuk mencari panjang salah satu sisi segitiga siku-siku. Terus coba kelompok ini bacakan. Peserta didik mampu menggunakan rumus Teorema Pythagoras untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan mengenal teorema Pythagoras dengan 3 tujuan. Selanjutnya, lihat, apakah kamu pernah melihat segitiga di dalam bangunan atau kehidupan sehari-hari? Pernah. Coba bangunan apa yang berbentuk segitiga? Atap rumah. Terus apa lagi? Tenda. Tenda ada yang berbentuk segitiga. Terus apa lagi? Penggaris ada ya yang berbentuk segitiga. Ada lagi? Gantungan baju ada ya berbentuk segitiga. Terus lihat, bagaimana cara mengetahui panjang sisi miring jika panjang sisi lainnya sudah diketahui. Nah, kan di dalam segitiga tuh ada berapa? 3. Ada segitiga apa menurut sudut? Segitiga siku-siku, terus segitiga lancip, segitiga tumpul. Kalau siku-siku berapa derajat? 90. Terus kalau lancip kurang dari 90. Kalau tumpul 90. Nah, dalam teorema Pythagoras kita menggunakan segitiga apa? Siku-siku untuk mencari panjang sisi miringnya. Coba Ibu punya permasalahan. Coba bacakan bareng-bareng. Jadi di sini diketahui ada rumah ya. Si Aldo itu bakal apa katanya? Menaiki tangga untuk memperbaiki apa? Atap rumah. Terus diketahui apa? Tinggi tembok ke apa? Berapa meter? 15 meter. Terus ada lagi yang diketahui? Alasnya berapa? Lihat tanahnya. 8 meter. Kalau dilihat-lihat, bentuknya segitiga apa? Siku-siku. Berarti kita harus mencari panjang apa? Sisi miringnya. Sisi miringnya. Berarti untuk mencari sisi miring kita menggunakan teorema Pythagoras. Ini duduknya sudah berkelompok? Sudah. Kelompok 1 mana? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Pada pertemuan kemarin sudah dibentuk kelompok. Di bawah tidak alat dan bahannya. Ini LKPD dan bahan ajarnya dipelajari dulu ya. LKPD dan bahan ajarnya dipelajari. Apabila ada yang tidak mengerti, boleh ditanyakan ya. Coba alat bahannya. Lihat sekarang bahan ajarnya sudah dipelajari, lihat LKPD-nya diisi lalu nanti dipresentasikan. Jadi kalian disuruh apa? Membuktikan teorema apa? Pythagoras. Langkah pertamanya apa?
Sediakan kertas HPS, kertas manila, pensil, penggaris, dan gunting. Dan 3 satuan. Kalau 3 satuan berarti 3 kok kotak. Tadi kuadrat itu kalau 3 kotak, 3 kuadrat itu berarti berapa? 9. Kelompok ini sudah. Terus kelima. Ulangi langkah nomor 2 dan 3. Jadi diulangi. Buat apa? 5 satuan, 12 dan 8 sama 15. Sudah dibuat? Sudah. Kenapa, Suroria? Boleh? Mau bertanya apa? Ya, kan di sini di langkah berapa? Tempel ketiga persegi. Sudah dibuat perseginya? Sudah. 3 satuan mana? Oh iya. Ini berapa satuan? 4. Terus, lalu apa? Tempel. Harus membentuk apa katanya? Segi. Jadi, sudut perseginya harus menempel 3 sudutnya. Sudah menempel berhimpitan? Sudah. Mau ditempelkan di kartonnya bebas ya. Mau di kiri, mau di kanan, mau di tengah boleh. Nah, sesuai kreasi kalian. Yang penting sesuai langkah kerjanya yang ada di LKPD. Ya. Itu setelah membuat 3 persegi apa? Tempel ketiga persegi tersebut di karton sedemikian sehingga 2 dari 4 sudut mereka saling berhimpitan. 4. 4. Katanya yang 2 sudut itu harus berhimpitan. Kalau berhimpitan itu apa? Berdekatan, ditempel. Coba membentuk apa katanya? Nanti isi di sini. Langkah ke-6 kenapa? Ukurlah panjang. Kalian sudah membentuk perseginya? Sudah. Sudah disatukan. Berbentuk apa? Segitiga. Coba sekarang udah dikasih titik? Sudah. Titik apa? ABC. ABC. Berarti kalian bisa mengisinya. AB-nya berapa? 3. Oh, 3. Boleh 3 di sini tulis. BC-nya berapa BC? 1, 2, 3, 4. Boleh 4. Diisi aja terus. AC. 1, 2, 3, 4, 5. Terus kalau ini dikuat Kuadrat. berapa? 3 kuadrat. Kelompok 1 sudah? C apa? C kuad sama dengan apa? Sama dengan atau 4. A-nya apa? Dikuadratkan tidak? Nah, ya dikurang, betul. Kelompok ini sudah. Nyari sisi apa ini? Sisi miring. Miringnya berapa? 12 kali 12 berapa? Berarti ini boleh gini, gitu. Berarti ini A, ini B, ini sok. Nanti sama sisi perseginya dihimpit 2 sudutnya. Nanti harus berbentuk apa? Segitiga. Nanti dicari salah satu sisinya. Kelompok 1 presentasikan. Mana? Coba perhatikan ya. Akan dibangun. Tukang tersebut memastikan bahwa sudut-sudut fondasi bangunan benar-benar siku-siku dengan cara menggunakan segitiga. Terus Apakah tukang tersebut menerapkan konsep teorema Pythagoras? menurut kelompok ini? Iya. Ya. Menurut kelompok ini katanya yang di LKPD tukangnya apa? Menggunakan konsep teorema Pythagoras. Buatlah 3 buah persegi dari kertas yang sudah disediakan dengan panjang setiap persegi adalah A3. Sudah dibuatkan? Ya. 4 satuan. 4 satuan mana? Ya. Terus berapa lagi? 5 satuan. Sudah? Sudah. Apa lagi yang disuruhnya? Tempel ketiga persegi. Sudah ditempelkan? Sudah. Dan luas ketiga persegi. Apakah luas persegi yang besar sama dengan jumlah 2 luas persegi yang kecil? Nah, lihat. Luas persegi besar sama dengan luas persegi kecil. Yang besarnya yang mana? Yang AC. Yang AC, betul. Berapa luasnya? Ada berapa kotak? 5. 5 apa? 25 25 kotak, betul. Sama dengan luas persegi yang kecil? Berarti 9 kotak. 9 kotak ditambah berapa kotak lagi? 16 kotak. Jadi berapa? 9 tambah 16? 25. Berarti persegi besar sama dengan persegi yang kecil. Terus lanjutkan, Nasrul ya.
Ukurlah panjang sisi udara. Ulangi langkah nomor 2 dan 3 dengan membuat persegi yang berukuran AB sama dengan 5 satuan. Sudah, AB 5 satuan mana? Yang 5 satuan mana? Oh, yang ini. Terus BC 12 satuan. BC 12 satuan yang mana? Yang ini. Terus AB 8 satuan. AB 8 satuan. Yang ini. Terus 15 satuan BC. 15 satuan BC. Berarti kalau AB-nya berapa? 12. AB-nya 12. Terus BC akar 179. akar 179. Terus AC 5. AC 5. Terus udah? Sudah, lanjutkan. Misalkan sisi terpanjang segitiga siku-siku adalah sisi C dan sisi siku-sikunya adalah A dan B. Tuliskan tersebut di bawah ini. Ya. C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. A kuadrat sama dengan C kuadrat kurangi B kuadrat. B kuadrat sama dengan C kuadrat kurangi A kuadrat. Tentukan nilai X pada kedua X. kelompok ini. Ya, gambar pertama X-nya berapa kelompok 1? Akar 369. Akar 369. Terus X kedua berapa? Berapa hasilnya? 144. 104. 104 itu berapa? 12. 12. Terus kesimpulannya apa? Dari kelompok. Teorema Pitagoras berlaku hanya pada segitiga siku-siku. Oh, jadi teorema Pitagoras itu hanya berlaku pada segitiga siku-siku. Jadi segitiga lancip tidak bisa. Sok tepuk tangan. Sok silakan duduk. Kelompok 2. Sok semuanya maju ke depan. Presentasikan hasil kerja kelompoknya. Menurut kelompok 2, bangunan tersebut menggunakan teorema Pitagoras tidak? Ya, Ya. seorang tukang yang akan membangun rumah biasanya mengukur lahan yang akan dibangun. Tukang tersebut memastikan bahwa sudut-sudut fondasi bangunan benar-benar siku-siku. Ya. Dengan cara menggunakan segitiga, apakah tukang tersebut menerapkan konsep teorema Pitagoras dalam membangun rumah? Jawabannya? Ya. Ya. Langkah kerja: sediakan kertas HPS, kertas manila, pensil, penggaris, dan gunting. Buatlah 3 buah persegi dari kertas yang sudah disediakan dengan panjang setiap persegi adalah A sama dengan 3 satuan. 3 satuan mana? Yang ini, ya betul. Terus B sama dengan 4 satuan. Ada? Ya, betul. Terus C sama dengan 5 satuan. 5 satuan. Ada? Ya. Lanjutkan. Kemudian guntinglah ketiga persegi tersebut. Tempel ketiga persegi tersebut di kanton sedemikian sehingga 2 dari 4 sudut mereka saling berempit. Berimpit sudah belum? 4 kan persegi itu ada 4 sudut. Duanya harus berhimpitan. Sudah berhimpitan? Sudah. Terus lanjutkan. Dan membentuk segitiga di dalamnya. Ya. Tampak pada gambar. Segitiga apakah yang terbentuk? Segitiga apa yang terbentuk kelompok ini? Segitiga siku-siku. Ya. Terus lanjutkan. Perhatikan luas ketiga persegi. Apakah luas persegi yang terbesar sama dengan jumlah luas persegi yang kecil? Jawabannya, jumlahnya yang luas persegi besar berapa jumlahnya kelompok ini? 5. 5. Ada berapa lagi nih kotaknya? Kan banyak. 5 kuat. 5 Berapa? 25. Ya, 25. Sama dengan kotak persegi kecil sama yang ini tidak? Ini berapa? 9 ditambah berapa? 16 berapa? 25. Berarti jawabannya sama tidak? Sama. Lanjutkan. Ulangi langkah nomor 2 dan 3 dengan membuat persegi yang berukuran AB 5 satuan. Ada 5? Ada. Ada. Terus? BC 12 satuan. Ya, ada. Sudah membentuk segitiga siku-siku? Sudah. Ininya belum dicari. Sudah dicari belum kelompok ini? Lanjutkan. Berarti berapa hasilnya? AB-nya? AB 5. BC 12. Lalu AB 8 satuan. ya sudah. Terus BC 15 satuan. ya.
Sudah dicari nanti BC-nya? Sudah. Berapa hasilnya kelompok ini? AB 8, BC 15. Misalkan sisi terpanjang segitiga siku-siku adalah sisi C dan sisi siku-sikunya adalah A dan B. Tuliskan hubungan tersebut di bawah ini. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat. B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. Ya. Nilai X-nya berapa? Tentukan nilai X pada kedua gambar berikut ini. Ya. X-nya berapa kelompok ini? Yang pertama yaitu 369. Ya, berarti sama akar 369. Terus yang kedua? X yang kedua akar 144 yaitu 12. Kesimpulannya? Rumus Pitagoras C kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat. A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat. B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. Untuk menentukan panjang sisi miring segitiga siku-siku adalah sisi yang nilainya sisinya paling panjang. Jadi kalau menentukan sisi miring itu adalah sisi yang paling panjang. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3-4 sudah? Sama siapa dibacakannya? Ayanisa, boleh Ayanisa. Yang lainnya pegang posternya dan perlihatkan ke teman-temannya. Seorang tukang yang akan membangun rumah biasanya mengukur lahan yang akan dibangun. Tukang tersebut memastikan bahwa sudut-sudut fondasi bangunan benar-benar siku-siku dengan cara menggunakan segitiga. Apakah tukang tersebut menerapkan konsep teorema Pitagoras? Menurut kelompok 3 menggunakan tidak? Menggunakan. Sama AB-nya berapa? 3. Sudah dibuatkan? Sudah. Terus apa lagi? BC-nya 4. Terus AC 5. Lalu AB kuadratnya 3 kuadrat. Berapa? 3 kuadrat berapa? 9. Oh, 9. Terus BC-nya? Lalu 5 kuadrat 25. ya, lalu yang kedua, gambar kedua. AB-nya 12 sudah dibikinkan 12 satuan? Sudah, ya. Terus lanjut. BC-nya 5, BC-nya 5 sudah dibuatkan? Ya, lalu AC-nya 17 ya. kuadratnya 12. 12 kuadrat. Ya, BC kuadratnya 5 kuadrat. 5 kuadrat. AC kuadratnya 17 kuadrat. Ya, lanjut. C gambar ketiga. Ya. AB-nya 8, 8. BC-nya 15. BC-nya 15, AC-nya 23. AC-nya 23, AB kuadratnya 8 8 kuadrat. BC-nya 15 kuadrat. ya, AC kuadratnya 23 kuadrat. 23 kuadrat. Selanjutnya. Misalnya sisi terpanjang segitiga siku-siku adalah sisi C dan sisi siku-siku adalah A dan B. Tuliskan hubungan tersebut di bawah ini. Jadi menurut kelompok 3 hubungannya apa kalau ada segitiga ABC? C C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. tentukan X. X-nya berapa yang pertama? Akar 369. Akar yang kedua Akar 144 sama sama dengan 12. oh 12. Lanjut, kesimpulannya apa? Kuadrat panjang sisi-sisi yang membentuk sudut siku-siku sama dengan kuadrat panjang sisi miring A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Ya, tepuk tangan. Selanjutnya kelompok sudah ya, nanti dilanjutkan lagi ya. Sebelum kesimpulan, kita ice breaking dulu ya, sebentar ya. Coba semuanya berdiri. Tadi sudah berpikir keras mencari apa menemukan teorema Pitagoras. Kita peragangan dulu ya. Siap? Semuanya.
Ya. Yang semangat. Ya, tepuk tangan. Silakan untuk duduk kembali ya. Setelah tadi ada beberapa kelompok yang sudah presentasi, ada yang dapat menyimpulkan tidak tentang teorema Pythagoras? Kelompok 1 tadi kesimpulannya apa? Teorema Pythagoras berlaku hanya untuk segitiga Siku-siku. Jadi teorema Pythagoras itu hanya berlaku untuk segitiga siku-siku. Kalau segitiga lancip sama tumpul berlaku tidak? Tidak. Tadi sudah dibuktikan dengan membuat apa? Persegi. Kelompok 2 simpulannya apa? Untuk menentukan panjang sisi miring segitiga siku-siku adalah sisi yang nilainya sisinya paling panjang. Nah, jadi untuk menentukan sisi miring itu dinamakan sisi hipotenusa. Itu apa? Sisinya harus yang paling panjang. Betul. Kelompok 3 kesimpulannya apa? Kuadrat panjang sisi miring A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Jadi A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Kalau kelompok 4 simpulannya apa? Simpulannya teorema Pythagoras adalah mencari panjang sisi miring, sisi hadap, dan sisi tegak pada segitiga siku-siku. Ya, betul semuanya ya. Sekarang Ibu ada soal tes tertulis. Kerjakan ya di buku kalian. Dikerjakan. Coba, Ibu mau mengetes apakah kalian sudah paham tentang materi yang Ibu sampaikan? Tulis lalu kerjakan ya. Buka bukunya, tulis ya. Lalu kerjakan. Semuanya mengerjakan ya. Kenapa, Ruri? Ya, betul. Sok diisi. Ya. Ya. 1, 2, dan 3 soalnya. Boleh langsung jawaban. Tapi harus pakai cara pengerjaan. Ini sudah belum? Sok, kerjakan. Sudah beres mengerjakannya? Sudah beres mengerjakannya? Belum. Sudah beres? Sudah. Sip. Kalau sudah beres nanti dikumpulkan ya. Berarti kalian Ibu anggap sudah paham ya tentang materi apa? Teorema Pythagoras. Nah, tadi dari setiap kelompok sudah apa? Menyimpulkan. Terbaca tidak? Terbaca. Kesimpulannya, teorema Pythagoras hanya berlaku pada segitiga siku. Lalu sisi miring itu apa? Sisi yang paling panjang. Terus rumusnya apa tadi? C apa? C kuadrat. Kan ada segitiga ya, harus siku di sini. Misal ini C, ini A, ini B. Berarti kalau mau mencari sisi miring itu apa tadi? C kuadrat. Lalu kalau mau mencari panjang sisi yang bawah? A kuadrat dulu apa C kuadrat dulu? Nah, C kuadrat ditambah dikurangi. Kalau mau mencari sisi B? C kuadrat. Ini namanya teorema Pythagoras. Pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas triple Pythagoras.
Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.